Bismillahirrahmanirrahim. Adapun lokasi tempat ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah berasal dari Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid yang menerbitkan sebuah buku di tahun 2007. Di buku tersebut, beliau beranggapan bahwa tembok Cina adalah tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Kalau menurut penelitian Syekh Hamdi, beliau menyimpulkan kabilah Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa Mongol dari utara, yang mereka merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan kemudian. Ada juga yang berasumsi bahwa tembok itu berada di lokasi antara Azerbaijan dan Armenia. Di area itu terdapat gunung yang mirip dikatakan dalam cerita Raja Zulkarnain. Menurut cerita dari warga setempat, ketika mereka berada di dekat gunung tersebut, mereka merasakan bulu romanya berdiri luar biasa. Suatu kondisi yang mengalami situasi merinding yang tak jelas asalnya dari mana. Jadi, tak ada seorang warga pun yang berani menjelajah wilayah tersebut. Nah, ketika suatu hari mereka memberanikan diri untuk bersama-sama pergi ke sana, mengunjungi lokasi tersebut, mereka mendengar suara riuh seperti orang yang sedang bekerja memukul-mukul sesuatu secara bersama-sama atau beramai-ramai. Dan ada cerita juga dari warga setempat. Mereka melihat manusia yang berdiri di atas gunung tersebut kemudian terhempas oleh angin yang kencang, sehingga mereka pun jatuh lagi ke dalam gunung itu. Tapi sampai saat ini tidak tahu di mana yang benar tentang lokasi persis dari dua kemungkinan yang kita utarakan tadi. Kita kembali lagi ke ketika kaum tersebut memohon kepada sang Raja Zulkarnain untuk dibuatkan sebuah dinding pembatas, yang dinding itu memisahkan antara kaum itu dan kabilah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi mereka akan memberikan upah kepada Zulkarnain apabila permintaan itu dipenuhi. Namun sang raja menolaknya. Beliau berkata, apa yang telah Allah berikan lebih baik daripada yang akan kalian berikan kepada aku. Dan Zulkarnain meminta kepada mereka untuk membantu proses pembangunan dinding. Kemudian setelah kesepakatan terjadi, maka mereka memulai proyek pembangunan dinding pemisah tersebut. Langkah pertama, sang raja meminta potongan-potongan besi dari kaum tersebut. Tentunya ini adalah jumlah yang sangat banyak karena ditujukan untuk menutupi dua buah gunung. Lalu beliau memerintahkan untuk menyusun potongan-potongan besi tersebut sehingga menutupi dua gunung itu. Setelah potongan besi itu rata di antara dua buah gunung tersebut, maka panaskanlah tumpukan besi itu dengan api. Dan ketika besi itu sudah panas sehingga muncul nyala api, karena saking panasnya besi tersebut, lalu dituangkanlah cairan tembaga di atasnya. Maksudnya di sini adalah mereka menuangkan tembaga cair yang sudah dipanaskan dari atas gunung, sehingga seluruh lapisan besi yang telah dipanaskan tadi tertutupi oleh cairan tembaga tersebut. Lihatlah betapa berat pekerjaan yang diemban oleh Zulkarnain. Diceritakan di sini bahwa Zulkarnain mencampurkan dua logam yang berbeda sehingga menghasilkan logam yang baru. Sungguh sebuah dinding yang sangat kuat dan luar biasa telah mereka bangun dari karya Zulkarnain. Namun Zulkarnain tidak membanggakan dirinya sendiri ketika telah menyelesaikan proyek pembangunan tersebut. Dia tidak ujub sama sekali. Dia katakan, ini adalah rahmat dari Rabbiku, dari Tuhanku. Kemudian dia berkata lagi, jika pada satu hari atas izin Rabbiku dinding ini akan luluh lagi. Maksudnya adalah dinding ini tak akan bertahan selama-lamanya. Suatu hari nanti jika Allah mengizinkan dinding ini akan runtuh dan jebol, niscaya akan terjadi. Dan diceritakan Ya'juj dan Ma'juj setiap harinya berusaha melubangi dinding itu agar bisa keluar. Setiap hari mereka berupaya untuk membongkar dinding yang dibangun Zulkarnain tersebut. Jadi sampai hari ini di dalam sana mereka beranak pinak sehingga memiliki keturunan yang sangat banyak jumlahnya.
Perlu diketahui, Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia sama seperti kita, sama-sama keturunan Nabi Adam alaihissalam. Hanya saja mereka memiliki keterbatasan yang tidak sama dengan manusia pada masa itu dan masa sekarang juga. Dua kabilah ini memiliki perawakan seperti orang Mongolia, dengan bentuk wajah yang bulat, matanya sipit dan gemuk. Tatkala ketika pada suatu hari dinding itu akan berhasil mereka lubangi, sehingga keluarlah semua dua kabilah ini dari tabir yang menutupi lokasi itu ke seluruh dunia, maka seluruh dunia pun akan terpenuhi oleh Ya'juj dan Ma'juj saat itu juga. Saat itu juga mereka akan membunuh apapun yang ada di hadapan mereka, kecuali dari golongan mereka sendiri. Mereka akan membunuh manusia, hewan, dan apa saja yang ada di hadapan mereka. Dikisahkan kalau bumi ini porak-poranda karena ulah mereka. Pertanyaannya, kapan mereka keluar dari tembok besi tersebut? Mereka akan keluar tak lama setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di gerbang Lut. Hingga pada saat itu Allah memerintahkan Nabi Isa dan pengikutnya untuk bersembunyi di Bukit Tur untuk menghindari dua kabilah Ya'juj dan Ma'juj. Luar biasa memang kekacauan yang ditimbulkan oleh mereka, sehingga Nabi Isa yang sanggup membunuh Dajjal pun tak mampu untuk menghadapi mereka. Kemudian pada suatu ketika Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk dimusnahkan dua kabilah ini. Kemudian Allah menurunkan binatang yang sangat banyak berupa ulat-ulat yang akan menggerogoti leher dan badan Ya'juj dan Ma'juj, sehingga mereka semua mati, tak tersisa satupun di dunia ini. Mendengar kabar bahwa Ya'juj dan Ma'juj mati, maka Nabi Isa dan pengikutnya keluar di tempat persembunyiannya, tapi seluruh daratan sepanjang mata memandang bersihkan bangkai dari dua kabilah itu, menimbulkan bau busuk yang sangat benar. Lalu kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk membersihkan bumi ini dari bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu datanglah burung-burung yang jumlahnya sangat banyak yang tidak diketahui dari arah mana asalnya. Burung ini memiliki postur yang besar seperti burung unta. Lalu yang dilakukan burung ini adalah mereka mengambil jasad Ya'juj dan Ma'juj dan membuangnya entah di mana. Apakah itu di laut atau di suatu tempat yang kita tidak ketahui. Untuk menghilangkan bau busuknya, Allah menurunkan hujan untuk mengguyur seluruh daratan di muka bumi. Hasilnya, bumi kembali menjadi bersih seperti sedia kala. Jadi itulah cerita tentang Raja Zulkarnain dan berkaitan juga dengan Ya'juj dan Ma'juj. Semoga cerita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.